Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalam Mukti Haryanto akan secara singkat menjelaskan tentang salah satu teori, yaitu realisme. Baik, yang pertama adalah pengertian realisme. Menurut Goldstein, realisme merupakan suatu paham yang pada intinya mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya sendiri, sehingga suatu keinginan untuk mendapatkan posisi tertinggi dalam suatu sistem merupakan hal yang wajar. Posisi tertinggi ini mungkin bisa seperti misalnya manusia, kita harus lebih kuat atau lebih tinggi posisi di strata masyarakat, dan bila ini dalam konteks negara, berarti negara itu harus lebih kuat, lebih super power misalnya seperti itu dari negara lain, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka karena mereka akan berpikir keselamatan dirinya sendiri, sehingga jika mereka kuat, mereka tidak akan perlu untuk mencemaskan dirinya sendiri. Kemudian adalah asumsi dasar dari teori realisme tersebut. Yang pertama adalah sistem internasional bersifat anarki. Kenapa bersifat anarki? Karena tidak ada aktor di atas negara yang mampu untuk mengatur interaksinya, sehingga negara harus membina sendiri hubungan dengan negara lain, tidak diatur oleh entitas yang lebih tinggi. Jadi tidak seperti kita manusia yang diatur oleh atasan atau oleh misal anak-anak, diatur oleh orang tua untuk berhubungan dengan teman-temannya seperti apa. Nah, negara ini tidak ada yang mengatur karena negara itu sudah superior, sudah di atas yang paling tinggi. Jadi ya mereka mau ngapa-ngapain ya terserah mereka gitu. Lalu untuk asumsi yang kedua, yaitu negara adalah aktor terpenting. Dalam realisme, aktor terpenting itu adalah negara, karena kebanyakan dari teori realisme itu berisi tentang keamanan, faktor keamanan, kedaulatan seperti itu. Jadi itu bersifat sensitif yang tidak semua bisa ikut campur seperti masyarakat biasa atau organisasi-organisasi biasa. Jadi dalam realisme ini negara merupakan aktor yang terpenting. Lalu untuk asumsi yang ketiga, itu semua negara di dalam sistem adalah aktor tunggal yang rasional. Semua negara cenderung untuk mengejar kepentingan pribadi, dan negara adalah kelompok yang berusaha untuk meraup sumber daya sebanyak mungkin. Jadi dalam asumsi yang ketiga bisa dikatakan dunia internasional merupakan zero sum game yang sering kita dengar. Jika kita untung, yang lain rugi. Jika kita rugi, yang lain untung. Jadi mereka itu bersaing untuk mencapai kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan yang lainnya. Karena memang seperti itu tujuan dari realisme ini, untuk bisa mencapai tujuan walaupun harus mengorbankan yang lain. Dan kemudian asumsi yang terakhir, yaitu masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan hidup. Negara membangun militer untuk bertahan hidup. Jadi untuk bisa bertahan dari negara lain, misalnya mereka harus memperkuat pertahanan mereka, memperkuat kekuatan militer mereka, sehingga tidak ada yang berani mengusik, atau misalnya ada yang mengusik, mereka bisa bertahan dari kehancuran. Misal seperti Taiwan, mereka terus diagresi atau mungkin diancam oleh negara Cina. Mereka harus memperkuat seperti yang kita sering lihat di berita-berita. Taiwan mengembangkan pertahanan untuk ini dari Cina. Taiwan ini. Nah, itu yang dilakukan Taiwan merupakan ini asumsi yang keempat, yaitu untuk
mempertahankan kelangsungan hidup mereka, untuk mempertahankan eksistensi dari negara Taiwan tersebut yang selalu digempur gitulah istilahnya oleh Cina. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, kalau Taiwan misal ya, Taiwan memperkuat pertahanan mereka, apakah Cina juga tidak memperkuat? Ya tentu saja iya, karena kembali lagi ke yang tiga tadi, negara cenderung mengejar kepentingan pribadi. Jika dalam kepentingan adalah kepentingan militer, dan kepentingan ini adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, maka tentu saja akan diperkuat pertahanan kekuatan militer mereka, sehingga mereka bisa mencapai kepentingan mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Jadi mereka mencapai tujuan mereka untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah studi kasus. Topik yang saya ambil yaitu Korea Utara yang terus menambah kekuatan militernya. Kenapa mereka menambah kekuatan militernya? Ya karena tujuan utama mereka untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Karena kembali lagi ke asumsi yang keempat, yaitu masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan hidup. Jadi mereka terus menambahkan kekuatan militernya, misal nuklir gitu, itu untuk sebagai pertahanan, misal biar tidak ada yang berani, untuk mengusik mereka, tidak ada yang mau untuk menginvasi negara mereka, seperti itu. Dan juga menambahkan kekuatan militer merupakan hak bagi setiap negara. Setiap negara mempunyai hak untuk menambahkan kekuatan militer mereka. Ya, asumsi yang keempat tadi dari pengertian awal realisme, yaitu setiap negara manusia merupakan makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya, sehingga suatu keinginan untuk mendapatkan posisi tertinggi, dan posisi ini itu dalam hal ini yaitu kekuatan militer. Mereka itu berusaha untuk memiliki kekuatan militer yang tertinggi, paling kuat, sehingga tidak ada yang berani untuk mengganggu mereka, dan keberlangsungan hidup mereka bisa terjamin, seperti itu. Lalu apakah ini salah mereka menggunakan nuklir seperti itu, uji coba nuklir agar negara lain takut? Tidak, menurut saya itu tidak salah, karena itu untuk gertakan karena jika tidak, maka negara-negara lain akan meremehkan mereka, sehingga mereka tidak ditakuti dan kemudian akan diinvasi, seperti itu mungkin.